Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, pagi angkatan 61. Selamat pagi 61. Lemes banget Pagi, ya? pagi. Ya dong. Semangat dong. Masa membawa acaranya Pagi. Ada SPD nih. Iya dong. Oke. Apa ini? Jadi ini tuh kita mau ada podcast yang pertama nih. Excited nggak sih? Ini podcast angkatan 61 yang pertama kali. Keren. Aku yang jadi paling judul ekspresif pertama. di sini ya. Iya. Ayo lanjut. Kita juga ekspresif nanti, belum keluar. Jadi judul yang pertama itu judul podcast kita Nostalgia Offline Berbasis Online. Wih, nah jadi tuh nanti temanya itu kita kangen-kangenan kampus, kangen-kangenan kampus offline ya kan. Ngampus pas offline kita udah udah 1 tahun ya, hampir 1 tahun malah ya. Hampir 1 tahun nih. Hampir 1 tahun. Makanya kita angkat tema ini. Juga selain itu ini juga bisa buat angkatan 62 nih, kayak ada gambaran ya sih gimana sih rasanya ngampus offline. Kuliah. Karena mereka kan MP2K aja online kan? Iya, semuanya online mereka ya. Seragamnya online juga kayaknya. Nggak punya cerita jadinya. Ya, nggak gitu juga. Nanti pakai filter dong seragamnya. Iya, pakai filter, di filter aja. Kayaknya itu bisa mengurangi anggaran kampus deh. Juga pantesan sih. Makanya ya banyak yang upload snapgram nostalgia. Ternyata kita lagi mengenang nih gimana kampus kita offline dulu. Tapi sebelum itu kami mau mengenalkan diri dulu nih. Nama aku Rasya Khalil Gibran, biasanya panggil Gibran, panggil Gib juga nggak apa-apa sih, terserah lah. Dan partner saya, silakan. Ya aku Yuelita Sri Asri dari dulunya 1 ST5, sekarang 2 ST6. Panggilnya Yua aja. Wih, mantap nih. Oh iya, kan ini kan podcast perdana nih. Harusnya bintang tamunya, narasumbernya nih yang kece dong, perdana nih. Yang membekas. Berani ada siapa nih. sih yang nggak kenal sama narasumber yang pertama nih? Ya dong, ada Sunukun Aziz. Dulu dari halo. Sekarang 2 ST8 nih. Anggota DPM kan lu? Iya, aku anggota DPM dari Komisi 3. SPD juga loh. Lengkap tuh. SPD, mantap. Ya, harus hati-hati deh gue ngomongnya. Kena sidak lu nanti yuk. Awas. Nah nih kena poin nih, awas nih. Jadi kangen sidak anjir. Oke. Tapi kangen-kangen kampus nih. Pengen nanya dulu ya sama Sunu. Sunu tuh punya ini nggak? Apa? Kayak pengalaman seru, lucu gitu, atau yang membekas, atau spot-spot di kampus sih. Banyak sih. Aneh nggak apa-apa. Aneh nggak apa-apa sih. Kalau pengalaman sebenarnya banyak, cuma bingung aja gitu. Apa yang membekas, karena saking banyaknya yang membekas, jadi aku bingung ngepick mana yang mau aku ceritain nih. Mungkin dari pengalaman waktu ini aja ya, pelatihan SPD tuh. Boleh, boleh tuh. Pelatihan SPD ini kan sama aja kayak di kampus kan, kayak nostalgia. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu juga nggak tahu nih. Suruhnya tegang banget nih, santai nu. Nggak lagi sidak tuh. Kayak lagi tapi kayaknya nggak cocok buat diceritain deh itu deh. Boleh. Ganti aja kali ya. Oh ganti, ya udah. Nggak apa-apa sih. Santai aja nu. Tapi sebenarnya aku nih kalau misalkan disuruh cerita gini, aku bingung karena aku kan bukan storyteller ya. Jadi aku juga bingung mau ceritainnya tuh gimana gitu. Terus juga aku juga nggak punya cerita yang paling berkesan waktu yaitu waktu masih di Jakarta. Jadi aku juga bingung mau ceritain apa sebenarnya nih. Mungkin dari presenter ada usul mau cerita apa? Boleh sih nu, terserah nu. Kalau apa? Ini kamu dulu atau aku dulu yuk? Nggak apa-apa, Sunu aja dulu, Paling yang paling berkesan tuh waktu MP2K ya. Karena kan aku sering banget tuh maju buat nanya.
Ya itu sampai waktu yang pertanyaan terakhir tuh waktu sama orang TNI itu aku kayak kena marah gitu karena pertanyaanku berbelit-belit. Ya itu sih paling, aduh, udah nanya tapi kena marah kan. Ya itu aja lah yang paling berkesan tuh. Masih keinget sih sampai sekarang. Soalnya itu yang marahin kayak komandan TNI-nya gitu. Kita masih offline kan, MB2K-nya kan. Bela-negaranya masih iya, offline. Iya, masih offline. Kalau sekarang kan online, nggak ngerasain mereka. Mereka masih online, masih belum. Maju. Kayaknya kalau masalah tema omongan tentang MP2K PKBN ini kayaknya banyak yang nanya nih, banyak yang cerita tentang itu juga. Jadi nanti kita bahas itu pas kita bacain pengalaman dari teman-teman. Jadi karena Sunu udah ngasih tahu nih, sekarang kita baca ini dulu apa namanya? Baca apa tuh Yu? Jadi kemarin kan kita udah udah nge-share box podcast dan banyak banget yang cerita. Kita pilih beberapa cerita-cerita yang emang berkesan. Yoi. Saking banyaknya nih. Hebat mereka ya cerita daripada aku nih. Iya lah. Saking banyaknya lucu-lucu. Emang anak STIS nih kebanyakan gitu sih Nu, malu-malu kucing. Kreatif ya, bikin meme aja kreatif tuh anak. Terlalu kreatif malah. Jadi tuh, yang pertama dia anonim dan dia mau kirim pesan ke seseorang. Itu nih, dia bilang untuk yang dulu ada di kelas 1 ST7 nomor absen 17. Siapa? Siapa ayo yang merasa? Ayo cek. Dia bilang gini, halo, salam kenal. Aku sering ngeliat kamu di kampus, tapi nggak pernah berani buat nyapa. Aku tahu kamu, tapi kayaknya kamu nggak tahu aku. Karena kita pertama kali ketemu di kantin, jadi spot yang paling berkesan bagi aku ya kantin. Dari aku yang sering beli somai sambil ngeliatin kamu dari jauh. Aduh, secret admirer. Ceritanya apa banget ya? Kasihan banget nih orangnya, kayaknya bertepuk sebelah tangan atau belum pernah menepuk sama sekali nih. Jangan-jangan kamu Nu itu Nu. Bukan lah, bukan. Bisa jadi Sunu di. Absen 17 itu siapa? Aku kita nggak tahu nih ini cewek atau cowok. Aduh, jadi betul, bisa kita nggak tahu sih. Ini cewek atau cowok, tapi yang merasa dulunya satu ST7 sama atau orang 17, yang lagi makan somai ya itu ya. Yang rasa diri asik. Makan somai pun bisa jadi kenangan loh. Makan somai terus ngeliatin orang yang disenengin kan juga kenangan itu beneran. Iya sih, betul. Kalau sama orang yang kita suka kan gimana ya Nu ya. Tapi emang. Iya benar. Gimana Yu? Tapi Sunu punya ini nggak sih? Apa kayak kenangan di kantin gitu juga? Yang lucu, yang romantis, komedi, action, serah deh yang ada di kantin. Ada nggak? Kenangan di kantin banyak sih sebenarnya. Dulu kan juga sempat ada danusan kan. Ya danusan dari diri sendiri gitulah. Ya jualin makanan ke orang-orang kantin, yaitu lumayan laku keras. Terus kenangan yang lain juga ada, tapi menurut aku ini kayaknya nggak patut buat diceritain deh. Jadi kenapa tuh? Waduh. Ada deh. Wih. Oke. Sulit untuk diulik sepertinya. Emang Sunu nih kalau itu tersembunyi sih. Susah ke gap temen nih. Kalau Gibran ada nggak, Bran? Nggak ada sih. Enggak lah. Sering kumpul-kumpul lah ke kantin. Kantin kan tempatnya buat kumpul-kumpul tuh. Kangen suasana kantin. Kangen suara Nyai malan. Nyanyi dia. Kangen Nyai nggak sih? Iya. Kangen banget sama Nyai. Itu pokoknya emang buat orang yang belum nyobain mie Nyai itu harus dicobain sih. Yoi. Apalagi kita saingan makanan nih. Saingan makanan kantin. Kalau aku sih lebih suka soto. Soalnya nasinya bisa nambah. Nasinya bisa nambah. Itu yang aku suka dari soto. Karena sebagai anak kos kan harus punya prinsip ekonomis gitu lah. Ada apa dengan soto nih? Kayaknya ada kenangan lain nih. Sunu dengan soto nih. Waduh. Jangan deh. Karena dulu sering makan soto sih. Sama orang lah. Sama orang. Sama someone spesial lah ya. Yo, gitu dah.
aku nggak tahu sih waktu itu ada Gibran apa enggak. Tapi waktu itu ada Sunu. Nggak tahu Sunu nggak sih Sunu? Aku nggak tahu, aku juga baru tahu kamu sekarang yuk. Oh ya Allah. Aku baru lihat nih, ini Yua, terus ini Gibran mah udah tahu dari dulu, udah kenal. Jadi tuh, ini lucu sih. Jadi tuh dulu tuh bener-bener rame banget. Itu lagi rebutan bangku gitu, rebutan bangku di kantin. Terus nggak tahu sih, lupa ada Gibran apa enggak. Tapi di situ ada Sunu. Aku ada Sunu, ada teman-temannya Sunu, ada teman-teman aku juga. Dan di situ tuh pas lagi makan, aku buru-buru ke gedung 3 apa ke toilet gitu lupa. Terus pas itu tuh kita lagi duduk di lagi duduk di bangku panjang. Ingat nggak? Di gimana ya? Di lantainya, bagian lantai, bukan di bagian saung. Masih menggambar nih, masih menggambar. Masih lupa. Belum tergambar di udah lupa. Kayaknya aku udah lupa nih kampusnya di mana nih. Terus di kampus gimana gitu ya? Iya, udah lupa. Terlalu lama offline Kan bangku kampus kan ada yang udah jadi lapangan ya. Bangku kampus kan ada yang itu kan, ada yang di outdoor, ada yang di indoor kan. Yoi. Nah, kita tuh yang di indoornya, yang deket lapak-lapaknya di situ. Karena rame banget, terus aku buru-buru. Itu tuh aku lari. Jadi itu kan ada tangga kan, tangga 3 biji, 4 biji lah, ya kan? Nah, itu aku lari, terus keselengkat truk gitu, terus jatuh itu kayak Superman gitu loh, Bran. Tengkurap. Baik gaya gitu. Kayak gitu terus aku udah lupa loh. Tapi kayaknya aku pernah lihat orang yang kepleset di tangga. Aku nggak tahu kalau itu kamu. First impression sekali ya, Nu ya. Iya itu. Terus masih pakai baju putih hitam nggak sih dulu? Udah putih, lupa kayaknya iya deh putih hitam. Terus itu tuh kayak teman-teman aku tuh pada kayak kaget gitu kan. Yua. Terus yang ada di dekat aku paling deket tuh kamu, Sunu. Tapi Sunu tuh nggak ngapa-ngapain, diem doang. Dia diem ngapain dia tuh batin. Dia tuh batin. Oh, Sunu ini Pak. Ini orang ngapain sih? Ya ini caper atau gimana ini ya? Kalau gitu tuh sakitnya nggak seberapa sih, Yu. Malunya sih yang seberapa. Betul. Malunya malu, dia ngeliatin doang. Dan dia ngeliatin doang kayak gini. Aduh, aku mau pergi aja rasanya. Karena aku kan apatis ya, sebagai generasi yang apatis memang harus apatis kayak gitu yuk. Jadi bener nggak perlu lah, ngapain lah nolong orang nih. First impression aku ke kamu tuh bener-bener kayak gitu, jadi sebel awalnya. Oh, jadi sebel. First impression sekarang masih sebel ya, emang sih. Kenangan itu bisa diinget, bahkan sampai lupa loh orang-orangnya yang mana tuh. Masih inget loh kenangannya. Gila sih. Aku kan itu kenangan jiwa sendiri, jadi aku ya nggak inget gitu. Tapi kamu tuh sampai nggak sadar gitu. Tapi akhir-akhirnya nanya gini nih, kamu nggak apa-apa? Udah tapi nggak ngapa-ngapain, kamu nggak apa-apa? Gitu doang. Nggak. Masih ada. Masih ada ceritanya kan, tapi kan. Dia sebenarnya nggak mau tanya sebenarnya. Iya. Kan. Kasihan gak ada yang kan kalau misalkan aku bulurin tangan kan takutnya ada apa-apa gitu kan ya, Bran. Iya enggak? Iya sih betul. Parah sih. Oke, lanjut. Ada lagi malah jadi Gibran kampus kan parah nanti. Aku tadi marah ya? Nomor 2. Lagi nih. Namanya dari tanpa nama. Yoi. Iya. Nggak mau nih. Tapi dia nggak mau pesan. Dia tuh nulis kangen banget jajan makanan di depan stis. Jajan makanan. Tapi masa jajan stis gitu-gitu doang deh. Kalau nggak roti, jajan makanan nggak? Kalau nggak roti, somai buah. Cilok? Kalau jajan makanan tuh aku jarang sih ya kalau di depan stis. Paling makanannya ya di lingkungan di dalam stis itu di kantin-kantin. Oh. Yang paling nggak pernah tuh makan jajanan Kopma itu aku nggak pernah. Yang biasanya di gedung 2 tuh ya? Iya, serius kalian juga nggak pernah. Kayak Kopma tuh kayak nggak, kita bahkan nggak tahu kan. Aku baru tahu kemarin waktu online bahwa Kopma tuh ada jajanan gitu, ada jajanan, jual jajanan juga. Jadi ya itu. Udah ditungguin kan. Iya. Uangnya kan uang kejujuran. Jadi kita bayar sendiri, kita ngambil kembalian sendiri Tapi
Emang kok Mak serius nggak ditungguin? Nggak ditungguin, serius. Coba deh besok pas masuk nanti. Baru Coba tahu. gedung 2 lantai 5. Lantai 5 Oh iya, lantai 6 ambil ya? lah ya satu nggak usah Ada. bayar. Ini calon cikal bakal. Tapi aku pribadi Bentar aku susah sering sinyal. jajan di depan stis tuh. Tapi seringnya cilok terus apa lagi ya? Cilok doang. Cilok sama rujak paling. Ciloknya enak sih. Cilok, Iya sih. rujak. Cuman jajanannya gitu-gitu aja. Mungkin buat si tanpa nama ini ya, yang kangen jajanan makanan di depan stis, tolong ya, perbanyak varian jajan Anda di daerah Anda ya, tolong. Karena jajan stis itu gitu-gitu aja. Mungkin dia kangen jajanan Ya sih. abang-abang SD, Bran. Mungkin dia lebih kangen kenangannya sih, Yu. Kalau aku, Yu. Curiga sih Iya, aku. tapi dia nggak nyeritain kenangannya nih, Iya. belum terlalu detail. Malu-malu dia nih. Iya. Kalau jajanan paling enak ya buah-buahan paling. Malu. Buah-buahan sama tahu bulat. Betul. Sotong lah itu dah. Tahu bulat iya. The best. 5.000. Mantap banget sih tahu bulat. Udah anak kos banget tuh. Betul. Oke, Bubur lanjut. jangan lupa bubur. Oke, lanjut aja ya. Sore. Bubur. Emang ada nu bubur nu di depan kampus nu? Gak ada Kan nu. sore, kalau sore tuh ada kan. Oh iya sih. Sore ada sore. Lupa nih aku. Itu paling Kita suka salah juga tuh kampus sama nih. Nagasari atau apa tuh namanya tuh yang dibungkus sama daun pisang. Oh, Nagasari nu. Aduh, hilang Iya, sinyal. betul Nagasari. Enak sih. Oke, lanjut. Itu kalau nih. buat anak kos malah ini banget ya. Kasian banget ya. Kasihan. Jajanan yang ngenyangin. Oke. Selanjutnya nih, dia nggak mau ngasih tahu nih namanya. Terus dia bilang kangen banget MP2K sama PKBN, tapi nggak mau ngulang. Hah? Ini nih. Kok gue nggak kangen ya? Gue gak kangen sama sekali, boy. Ya ampun. Tapi emang ini, Bran, apa namanya? Dulu tuh pernah, jadi emang lagi capek banget tuh MP2K. Terus nanya sama panitia MP2K kita dulu. Kak, capek nggak sih MP2K? Terus kata kakaknya tuh gini. tuh. Capek. Kayaknya yang paling berkesan tuh kakak banget. APK deh daripada panitianya deh. Karena kita Iya lebih sih, dekat ke kakak tapi ada panitia yang ngomong gini. Betul, tapi ada pernah ada panitia ngomong gini ke aku sih, tapi dia bilang emang MP2K capek banget, tapi MP2K itu bener-bener bakal dikangenin, nantinya bakal dikangenin, tapi nggak mau ngulang lagi. Terus aku tuh kayak mikir enggak deh, kayaknya nggak bakalan kangen. Tapi sekarang kangen, tapi nggak mau ngulang, betul. Lebih kan, iya sih. Kangen ya? Lebih kangen orangnya daripada kakaknya ya. Panitianya udah lupa gue. Ini siapa? Kangen momen-momennya sih. Iya betul. Ya, jangan kangen orangnya lah, Bran. Kamu kangen sama siapa sebenarnya nih? Sunu mengulik. Dari Sunu sendiri nih. Malah aku jadi yang mengulik bukan. Jujur nih. Kan kenal Sunu nih pertama dari MB2K. Tiba-tiba SKSD banget nih. Nggak tahu aku SKSD atau Sunu nih yang SKSD ya. Waktu kapan tuh? Aku lupa sampai. Kenalan tuh di awal tuh MP2K. Kamu siapa nih namanya? Langsung kenal gitu. Namaku ini. Oh iya namaku ini. Kamu ketua juga ya? Iya. Terus ya udah gitu doang nih. Masih nggak first impression banget sih. Sumpah. Beda sama Yua yang tadi ya. Aku dulu. Aku dulu kayaknya ngajak kenalan anak-anak MP2K kalau mau minta tanda tangan aja deh. Betul. MP2K sampai aku minta loh ke buku anak lain. Bukunya anak lain aku nggak ada tanda tanganmu kayaknya, Bran. Iya. Aku ada tanda tanganmu loh, Nu. Ya ampun. Dari Sunu sendiri pasti adalah kenangan dari MP2K nih. Kalau aku dulu emang udah dari kelas waktu SMA sih ya. Waktu SMA waktu awal-awal MOS itu aku juga SKSD gitu ke teman-teman kelas. Pertama aku ngajak kenalan yang cowok tuh semuanya aku ajak kenalan. Terus sampai keterusan sampai masuk SIS mungkin ya, masuk STIS nih. Jadi aku ngajak kenalan juga sama ya kamu itu Bran, terus sama orang-orang lain juga ngajak kenalan. Kan ada prinsipnya tuh, kita memperbanyak kenalan dulu gitu, baru biar apa ya, ini kegiatan kita tuh lancar gitu loh. Betul sih. Cuma kan itu kan pas offline sih.
Cuman kalau online nih kita bertemu dengan orang-orang baru kan. Nggak tahu nih siapa. Jujur sih aku cuma kenal beberapa orang loh di kelasku tuh. Bingung aku nih mau kenalan gimana. Ini kenalannya gimana? Siapa dia nih? Siapa ini? Kamu siapa? Kalau PKBN gimana tuh? Ada ini nggak? Kan itu tadi yang pedioka tuh. Kalau PKBN tuh ada kenangan-kenangan ini nggak? Tadi kan Sunu udah cerita tuh yang dimarahin sama TNI-nya kan. Gibran ada nggak, Bran? Nggak ada sih. Cuman ya itu sih. Capek. PKBN tuh capek. Untuk angkatan 62 yang lihat ini, saya ingatkan ya. Meskipun kami cuma 2 hari, PKBN tuh capek. 2 hari. 2 hari itu pun enggak. Gue 3 hari. 2 hari. Kamu 3 hari ikut PKBN yang lain kali yuk. Beda PKBN. Tapi seru kan kalau PKBN tuh? Iya sih. Walaupun kita nggak mandi ya, dalam tanda kutip kita nggak mandi, tapi tetap seru kalau PKBN. Gua ada nih, apa namanya, kenangan sih. Bukan kenangan sih, momen sih. Masa ya ambil makan tuh di pas PKBN tuh. Pas ambil makan kan ada kuahnya ya. Kan kalau yang cowok kan makannya kan yang di lapangan tuh, yang panas-panas. Kalau yang cewek kan yang di dingin-dingin tuh. Masa ya kuahnya tuh sampai mendidih tau. Sampai habis mendidih. Iya benar. Kuahnya mendidih terus. Bener-bener mendidih cuy. Tempat makannya aja panas banget ya. Kalau kamu masak kan lihatnya kan itu kan. Ada masakan mendidih gitu kan. Kayak apa ya? Kayak bulu kutub gitu kan. Itu bener-bener gitu cuy. Gila loh, parah loh. Ini masa disuruh makan gini, tolong. Udah auto ngangetin diri dia tuh makanannya. Oh ya ampun, parah. Itu nggak kebayang deh. Kalau yang cewek kan pakai kerudung ya, udah ada rambut terus pakai kerudung. Kalau cowok kan botak, udah botak, klimis, agak ada topi kan. Nah itu tuh gimana tuh rasanya? Aneh sih. Emang susah sih dulu tuh kan ditaruh di kepala, nggak ditaruh di kepala sih ya, diangkat kan dulu kan ya. Iya. Makanannya tuh. Nah itu tangannya juga kerasa panas. Bukan kerasa sih, udah kayak apa ya? Kayak gladi resik. Kita mau megang batu neraka tuh udah gladi resik gitu kan. Udah kayak matahari 10 cm di atas kepala ya. Taruh di atas kepala tuh, kepala nih udah langsung ke kulit, nggak ada rambutnya, tolonglah. Langsung cuy. Udah gitu pas diangkat, taruh makanan, diisi makanannya mendidih juga, tolonglah. Tolong bagi PKBN. Dulu tuh PKBN ngantuk nggak sih? Apa cuma aku doang? Kayak kan kita nggak tidur dikit kan ya? Iya sih. Terus MP2K juga nggak sempat gitu tidur. Iya sih. Jadi ngantuk banget nggak sih? Soalnya tuh dulu. Ya gimana kalau kamu dulu deh. Aku tuh gimana ya? Jadi tuh disuruh tiarap ya. Itu aku tidur. Ya. Parah banget itu. Parah mengundang hukuman seangkatan lo ini. Ngedenger gak sih TNI-nya bilang, itu siapa itu yang tidur tiarap? Bangun. Ingat nggak? Parah. Bisa gitu cuy. Sunu ada nih kayaknya nih, lagi nih. Apa Nu? Kalau ya sama sih kayak Jiwa, tapi aku beda. Kalau kasusnya aku tuh kan malam-malam kita dikumpulin kan di lapangan kan. Waktu hari terakhir atau kalau nggak salah ya. Itu kita dikumpulin di lapangan. Nah itu waktu nyanyi atau yang motivasi gitu deh dari TNI, aku tuh tidur sambil berdiri. Sama Nu. Kalau aku waktu ada jalan gitu, ke depan waktu nyium bendera juga sambil tidur tuh kayaknya aku tuh. Kita sepeleton nggak sih Nu? Sepeleton Nu kita. Nggak tahu aku lupa. Peleton berapa kita ya? 3 ya? Iya 3 Nu. Kita sepeleton Nu. Ya udah sih nggak apa-apa lah. Aku tidak sendirian berarti kalau gitu ya. Aku juga bisa. Ternyata bukan aku doang yang ngerasain ya. Betul. Karena apa ya? Kalau ada momen kayak gitu tuh mending kita buat tidur. Tapi jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan yang kena sepeleton soalnya. Aku tidur juga, tapi nggak sambil sambil berdiri. Skill loh, bisa tidur sambil jalan. Skill lu. Ya, enggak juga tidur sambil berdiri sih. Tidur udah latihan keras itu yuk. Ya. Di kelas juga harus sering tidur. Betul. Tapi beneran sih, PKBN nih kebiasaan nih kebawa sampai kehidupan sehari-hari loh. Masa ya seminggu setelah PKBN masih kebiasaan tau bangun jam berapa, makannya tuh cepet-cepet. Padahal nggak ada yang buru-buruin. Makan tuh
gini masukin sendok nih udah langsung telan, kunyah sebentar telan, kunyah sebentar telan, kunyah sebentar telan. Tapi kalau sekarang udah enggak sih, udah lupa semuanya PKBN. Waduh, parah ini. Jangan-jangan pelajaran PKBN nggak diinget juga nih. Astagfirullahaladzim, ayo ada SPD loh. Jangan dong. Apa Ada hubungannya sama untuk SPD? dikenang. Iya, kan ada untuk dikenang tuh, bukan untuk diulang. Keren. Lanjut aja, Bran. Oke, lanjut nih. Keempat. Ada dari siapa nih? Dani Wawan. Mau kirim pesan ke seseorang nih. Ya. Kalau iya siapa tuh? Si E. Wih, si E siapa tuh Wan? E, Wan. Ini. Ayo yang merasa Yang merasa itu pesannya makasih sudah Tadi deketin nemenin sama belajar Dani Wawan. bareng. Ada nih, makasih udah nemenin belajar bareng dan nobar. Wih, Dani Wawan, Anda bucin ternyata ya. Anda berani mengutarakan bucin Anda ternyata. Anda mengatakan diri Anda sendiri ternyata ya. Anda ternyata mengatakan diri Anda sendiri. Ya berani banget ya. Berani banget. Untuk si mengatakan E, kita di podcast perdana angkatan 61. Untuk si E ini tolong ya lebih peka sedikit kepada Dani Wawan. Karena saudara kami ini butuh kepekaan. Tolong butuh ya. Keseriusan mungkin dia tuh Dani Wawan tuh. Jangan digantungin mulu nih si E nih. Oke. Udah tapi tuh belajar bareng. Aku nggak pernah lihat sih. Aku nggak pernah lihat, tapi katanya banyak anak STIS tuh yang kayak mergokin, kayak dia lagi jalan ke mana, terus kayak ngeliat, ada pasangan baru gitu. Itu bener nggak sih? Iya, itu kalau rumor itu bener kalau menurutku sih. Bener sih, bener. Kalian ke Ciplas aja tuh. Ciplas atau apa sih? Mana tuh yang di Kokas atau Basura. Itu ya pokoknya pasti lahan ada tuh. orang STIS. Oh gitu. Kayak tak ada terduga tiba-tiba. Mudah mendisik. Gila sih. Kayaknya anak STIS nih berbakat loh kalau buat mergokin kayak gini. Mungkin STIN bisa lah studi banding ke kami untuk mengintel lah. Bisa lah ya. Karena skill anak STIS nih udah di atas rata-rata kalau mergokin kayak gitu ya. Mungkin dari Sunu nih. STIS bisa jadi biro jodoh juga nggak sih berarti? Iya, Sunu nih korban BPS nih, Biro Jodoh Perjodohan. Oh ya? Biro Jodoh Perjodohan kantor. Oh iya. Aduh. Ya nanti mending penempatan bersama aja deh. Maksudku nih kalau dari dosen-dosen juga banyakkan yang gitu kan, perjodohan sekantor. Iya, kamu juga salah satunya nih, calon Nu. Aduh. Calon BPS. Jangan dong. Ini sekalian penempatan bersama kalau kayak gitu. Iya betul, penempatan bersama. Apakah bisa? Sunu berharap loh, wajah-wajah berharap loh. Gak apa-apa kalau berharap kita aminkan dari sini. Kita aminin Nu. Amin. Ada nih. Ya kan amin aja. Iya, amin apa salahnya kan? Itu apa masalahnya? Betul. Oke, lanjut. Kan mengaminkan yang lain juga gitu. Betul. Lanjut. Ada nih dari si A. Ini dari si A. Betul. Dia mau ngirim pesan ke A juga katanya. Oh gini ya ampun. Ini kok banyak yang gitu ya kontennya. Iya. Padahal kita kangen kampus, ini kangen doi jadinya. Dulu kamu bilang see you in 2 weeks sebelum kamu pulkam akibat COVID. Nyatanya sampai sekarang kita belum ketemu. Baik-baik aja di sana, tetap ceria seperti biasanya, jangan suka ngobrol sama kucing. Ini beneran sih. Okay. Ada kenangan nih di kampus nih. Ada salah satu temanku, dia tuh deketin doinya di STIS, dia tuh sampai pura-pura tahu suka sama kucing, padahal dia nggak suka sama kucing tuh. Di tongkrongan tuh kalau lihat kucing tuh gimana gitu, dia sampai bela-belain suka sama kucing, dia bilang nih bagus tuh kucing, padahal dia dulunya tuh nggak suka banget. Emang ya, seseorang bisa mengubah seseorang lainnya ya. Parah sih. Mungkin dari Sunu nih. Setelah mengenal cinta, mereka jadi gila ya. Iya, betul tuh. Jangan-jangan Sunu nih korban ini. Enggak lah. Online, doi online. Enggak dong kalau gitu dong. LDR juga berarti Sunu atau gimana? Enggak ada LDR-an lah. Oh, enggak ada. Oke. Cukup. Kita harus menjaga privacy.
Iya, Tapi kalau betul. kita dikasih tahu privacy, kita tidak menolak sih. Kita Betul, ajarin kita akan membuka Aduh, suara Yuwa suaranya lagi juga udah kayak metafor dosen tau. mungkin. Udah kayak dosen pas jelasin terus nge-lag. Kayak gitu sih. privasi Anda. Lucu. Yuwa tadi ngomong apa, Yuwa? Juga tadi nge-lag loh. Kita lanjut. Jadi kayak dosen dia ya. Nge-lag, suaranya udah kayak gitu juga. Ya ampun, maaf. Canda dosen. Ayo lanjut. Jadi dari anonim nih. Dia mau ngirim pesan ke semua mahasiswa angkatan 61, stay safe and healthy ya. Terus, ini cerita panjang banget nih. Astaga, ceritanya. Storytelling dulu ya. Tolong ya, Anda jika punya cerita seperti ini, tolong dipublish di Snapgram. Nanti kita upload ya dari Instagram Stis61. Mungkin dari cerita ini mungkin menarik sih. Bisa mungkin menang bisa hadiah menang sih. Juara itu ya, yang Ya, ada betul. kontes kan itu. Betul. Hadiah menarik untuk cerita yang paling menarik. Mungkin bisa lah ini ya, anonim ya. Mungkin bisa dipublish lah. Oke, Yu, bacain Yu. Oke, gini. Saat itu kelas kami telah selesai melaksanakan sesi 3 mata kuliah kalkulus. Kalau tidak salah, kami berada di lantai 6 gedung 2, ruangan paling ujung, dekat ruang sholat wanita. Ini kayaknya, oke lanjut. Dosen kalkulus pamit dan meninggalkan ruangan kelas, diikuti secara perlahan-lahan oleh seluruh mahasiswa kelas. Ini kayak baca novel deh. Nulis esai ya? Serius. Iya. Novel nih. Kayaknya klimaksnya di mana? Saya pun kaget. Meskipun demikian, ya betul. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang masih bercanda di dalam kelas, termasuk saya. Kami bercanda dalam grup kecil kurang lebih hampir 30 menit. Kemudian satu persatu dari kami mulai pamit dan meninggalkan ruang kelas. Begitu banyak banget seterusnya sampai saya sendiri di dalam kelas. Klimaks. Gimana nih? Ini nih. Pada saat itu saya masih bermain games di dalam kelas sendirian. Ya Anda ngapain? Tolong. Anda ngapain bermain game di kelas sendirian? Mending Anda pulang ke kos, kemudian main di sana. Ya Allah, iya. Rada panjang ya. Kemudian pukul 17.30 saya mulai beranjak keluar dari kelas. Saya turun menggunakan lift seperti mahasiswa pada umumnya. Saya sendiri berada di dalam lift dan menekan tombol lift lantai 1 untuk kembali ke kosan. Beberapa saat kemudian, lift serasa digoyang dan seakan-akan terjadi gempa bumi, namun liftnya terus melaju ke bawah. Hal yang aneh terjadi saat lift tiba-tiba berhenti di lantai 2. Pintu lift terbuka dan saya merasakan dingin yang tidak biasa. Saya mencoba melihat keluar. Barangkali ada orang iseng, tapi nggak ada orang. Bahkan lampu di sana udah mati. Saya pun masuk lagi ke dalam lift. Setelah masuk, saya menekan tombol lantai 1 untuk memastikan tujuan saya. Pintu lift tertutup, anehnya lift nggak bergerak. Beberapa detik kemudian pintu lift kebuka lagi, tapi kali ini saya melihat sesosok bayangan di ujung kelas dekat tangga. Perawakannya wanita berambut panjang, namun membelakangi saya. Saya pun panik dan mencoba menekan tombol lift. Saat pintu hendak tertutup, saya melihat ada tangan yang terjepit di antara pintu. Menekan tombol lantai 1, akhirnya lift turun ke lantai 1. Dan saya pun lari keluar. Ceritanya ini creepypasta ya? Cerita horor. Tapi dari awal nih udah dia tuh nggak jelas dia tuh awal-awal tuh. Kenapa dia main game sendirian loh di kelas? Tolong Anda punya kos, tolonglah kembali ke kos Anda. Main di sana bareng-bareng teman ya. Anda jangan gitulah, tolonglah. Mungkin dia itu introvert loh, jadi kepengen main sendiri gitu. Terus ngajak di dalam kelas sendirian ya Nu ya. Salah tempat lagi ya. Iya. Salah me time malan. Dia me time-nya gitu kali ya. Atau mungkin dia nggak ada kuota dan di kosnya nggak ada wifi, jadi pakai wifi kampus kan bisa aja gitu. Betul. Wifi kampus tuh kalau kampus nggak bisa buat main game ya. Iya. Mungkin dari Sunu nih ada nih pengalaman kayak gitu. Mana dia sendirian ya? Ada kalau pengalaman pulang paling malam ya itu sama waktu dulu waktu matkul PPI itu ada bareng sama dosen sesi 4 kan, tapi di gedung 2 kan biasanya waktu sesi 4 tuh mainnya di gedung 3. Nah ini di gedung 2 nih.
Terus Nu? Di situ sih, tapi nggak begitu ngeri. Sebenarnya tuh sorenya tuh kayak kita bisa lihat pemandangan sebelahnya kan pasti betul. ada sunset di Jakarta, apalagi lihat dari ketinggian kan, seru tuh. Terus kita turun, ya sama kayak cerita yang kayak tadi, cuma ini nggak dikasih lihat apapun gitu loh. Kita turun kan pakai lift kan, berhenti di lantai 4. Mungkin ya itu cerita-cerita pada umumnya lah, yang creepy-creepy-nya di situ mungkin. Mungkin dosennya itu iseng sih. enggak. Ini serius, ini nggak ada yang pencet lantai 4 ya gitu. Terus kita lihat keluar kan, ternyata nggak ada orang. Sama juga, ya udah gelap gitu. Terus juga di STS kan ada kan tuh di gedung 2 lantai 6, di gedung 2 lantai berapa gitu lah. Lampunya tuh tetap nyala gitu. Mungkin ada yang tahu mitos-mitosnya itu kenapa? Bisa dijadikan ya. Bagi mistis, kopi dong mistis. Emang iya sih. Nggak pernah ini. Jadi emang rumor tentang lift ini tuh emang udah banyak ya, udah kesebar. Tapi nggak pernah tahu cerita detailnya. Dan jadi sebenarnya terima kasih juga sih sama sender yang ini udah menjelaskan pengalamannya. Iya sih. Bener sih. Cuman nih kenangan-kenangan buruk nih kalau kayak gitu saya simpan tuh dijadikan ajang foto loh malah buat anak STIS ya. Iya benar. Jakarta tuh kayak mereka tuh foto estetik gitu loh, ngadep jendela lagi ngapain, terus difoto, terus captionnya lagi meratapi nasib gitu. Astaga. Ala ini lagi di apartemen gitu ya. Ya mesti gitu, kebanyakan rata-rata tuh gitu. Rata-rata kalau temanku lagi saya simpan tuh mesti upload kayak gitu, udah hafal lah. Kalau ngupload gini, wih saya simpan nih, saya simpan. Banyak gitu sih. Hafal ya. Iya, hafal tuh. Jadi untuk pengirim ini anonim, tolong kalau ingin main game jangan di kelas sendirian ya. Kalau nggak main sendiri. Itu moral story-nya ya. Iya. Moral value-nya itu. Ngapain Anda main game sendirian di kelas? Oh, mau main game. Ada sesi lanjutan lagi ya. Kalau ada sesi lanjutan kan boleh lah. Parah ya. Ini apa main game? Tapi Doi masih ini loh, masih sesi 3, dia belum sesi 4. Tapi parah sih, kenapa Anda main game sendirian di kelas? Apalagi habis kalkulus tuh, udah tetap ya. Pusing, ya udah pusing. Saking pusing-pusingnya Anda dengan kalkulus ya, tolong pulang ke kos, istirahat di sana ya. Main game bersama teman-teman, bukan sendirian kayak gitu ya. Oke, lanjut yuk. Oke, lanjut deh. Nih. Ada lagi nih yang ngirim. Dia nggak mau ngasih. Sama tapi kangen banget MP2K sampai KBN tapi nggak mau ngulang. Sama nih kayak tadi. Lanjut. Berarti nggak usah ya. Oke. Lanjut nomor 9, ada dari J. Dia bilang kangen perpus karena ketemu Doi pertama kali di perpus. Waduh, ini korban BPS, Biro Perjodohan Sekantor. Korban BPS. Tapi ini BPS-nya yang keren nih. Dia itu BPS yang rajin-rajin. Soalnya ketemunya di perpus coba. Iya. Ambis ketemu ambis. Aduh. Enggak juga. Enggak juga soalnya ada aku kalau perpus tuh enggak selamanya belajar, malah lebih sering tidur. Ini Anda yang dimarahin berarti. Parah. Admin perpus, tolong admin perpus. Anda buat perpus jangan terlalu nyaman. Lagi kan aku juga PP kan, PP terus kayak nggak ada tempat tujuan gitu kalau ada sesi lanjutan. Jadi akhirnya ke perpus, tidur. Perpus boleh makan nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan kan bawa makan. Kamu bawa boba keluar lift bawa boba nih. Udah tanyain tau sama petugas perpusnya. Udah dibilangin nggak boleh bawa masuk gitu. Padahal masih belum tentu kita masuk perpus. Udah dibilangin, weh. Ya ampun. Kayak udah pasti aja. Makanan juga ke dalam. Tapi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa sih. Jangan sampai ketahuan lah ini. Selalu banget. Tolong ini tugas perpus. Yalita, NIM berapa Yalita? Oh ya, astagfirullah. Lupa ada SPD. Nggak apa-apa deh. Jadi gini. Tolong ini di band. Ampun. Gimana tadi? Kita kayaknya salah mengundang nih. Apa sih kan? Disidak gitu. Bener-bener ini ya, bosan. Terus abis itu ngantuk. Akhirnya bawa makanan tuh. Maksudnya bawa makanan lumayan banyak tahu. Jadi kayak UC 1000, tahu kan ya?
Tahu Year lah. 1000. Terus kayak Good Time, bawa ciki juga, tapi ciki yang udah dikempesin, jadi bisa di itu gulung-gulung. Permen-permen. Tolong Dan SPD. uniknya tuh, oh iya. SPD tolong. Enggak. Tidak nih. Gimana nih? Poin. Santai. Siapa tahu ini jadi tips and trick makan di perpus gitu loh. Anehnya tuh itu muat kantong kanan kiri, kantong rok biru kanan kiri itu muat. Terus aku tuh duduk di depan pintu outdoor, tahu kan? Nggak di depan banget sih. Jadi kan itu ada meja sekat-sekatan gitu kan. Nah ada pintu outdoor kan. Nah aku duduk di deket pintu outdoornya itu. Samping kiri tuh tingkat 4 lagi ngerjain skripsi kalau nggak salah. Anda mengganggu pemandangan berarti ya? Aku makan. Jadi aku bawa buku, tapi aku makan. Nggak belajar. Nutupin muka pakai buku gitu. Sambil makan. Terus abis itu tuh, cutting tuh mungkin ngerasa berisik ya. Kayak, ih, ini orang ngapain sih gitu kali ya. Terus dia tuh nengok gini nih kayak gini. Terus nengok begini. Terus akunya juga ikutan nengok. Tapi sambil ngunyah. Terus Maba berani ya gitu ya. Maba kok berani sekali. Itu aku nggak sadar. Maba barbar ini. Maba barbar. Tolong SPD diinget-inget namanya Yualita. Terus habis itu, ya udah habis itu tatap-tatapan diem. Kayak aku tuh loading dulu gitu loh. Tatap-tatapan terus dia kayak maka gitu. Terus aku pergi. Gara-gara lupa di tangan tuh ada makanan. Kamu salah, Jadi pandangan pertama gitu ya sama itu. Yualita ini udah salah. Kalau diliatin gitu, kakaknya tuh bukan risih, kakaknya tuh mau minta. Cuman Mau minta. Iya, betul. Salahmu tuh kamu tuh nggak berbagi sama dia gitu. Iya. Dia tuh noleh tuh mau minta. Cuma sungkan kan, siapa dia? Nanti kalau minta dirasa injukitas. Betul. Tolonglah Yua, lebih peka sedikit lah Yua dengan itu. Malah kamu tinggal pergi loh. Udah bikin kepingin orang malah pergi. Tolonglah. Ya, maaf buat cutting yang waktu itu ngelihat, seharusnya dibagi tapi udah lulus dibagi. Mungkin ya. Enggak apa-apa lah, canda cutting. Lanjut. Nih, ada nih pilihan terakhir. Pilihan terakhir dari kita nih. Mungkin yang lain-lain mau kirim-kirim lagi, so langsung kirim. Dari aku yang pernah kamu tolong gitu. Buat siapa? Buat orang yang aku nggak tahu namanya. Dia secret admirer tapi nggak tahu namanya. Cuma mengagumi Maria. Lagi. Makasih banget buat secret kamu yang udah bantuin dorong aku pas kaki aku bener-bener udah lemes banget, nggak ada rasanya. Waktu itu kita masih aktif UKM. Apa yuk? Bantuin dorong tuh gimana dah? Dijorokin gitu. Iya, bantuin gimana ya? Aku pikirannya gitu sih, yuk. Iya, bantuin dorong gimana ya? Tolonglah. Dorong gimana? Dorong gimana? Mungkin dibantuin pegangin atau motor gitu. Mungkin kakinya tuh mungkin motor terus ya. didorong gitu kakinya. Kayak dibantu gitu loh kakinya. Mungkin gitu sih. Lanjut deh Bran. Masih belum kebayang. Ini yang kata dari awal nih udah aneh nih kayaknya nih. Tolonglah. Sayangnya kita belum pernah ngobrol-ngobrol. Tapi aku tahu kamu pasti orangnya tulus banget. Semoga kita bisa bertemu dan berteman ya. Berteman atau berteman nih. Tolong. Kayaknya di balik kata-kata berteman ada berteman. Oke, yang pernah ngerasa ngedorong kaki seseorang. Tolong pas udah lemes kakinya. Tolong. Ya, betul. Ini diucapin terima kasih. Masih belum ini nggak sih ngedorong kaki tuh gimana dah? Iya ya. Ditendang, didorong kakinya apa gimana sih? Pilihan kata dari awal sudah aneh, tolong ya. Tolong pilihan katanya diperbaiki ya. Iya. Kita di sini nggak kebayang soalnya. Dorong kaki loh. Mungkin dari Sunu nih ada nih, atau jangan-jangan Sunu nih yang nolongin. Sunu? Ya. Nggak mungkin aku yang nolongin orang Yu aja yang jatuh di depanku, aku nggak nolongin kok. Iya betul. Betul ya, betul juga. Tidak mungkin. Nggak mungkin kalau itu berarti kan Yu yang nulis buat aku kan, iya nggak? Iya betul. Betul sih.
Kalau Sunu udah Sunu tolongin sih. Tapi sayangnya tidak. Jadi bukan Sunu. Untuk orang yang siapapun yang mendengar ini, tolong ya lebih peka ya. Ada orang yang ingin berteman dengan Anda, ada yang ingin mengagumi malah ini ya. Tulus banget. Kalau ingin berteman, kenapa harus ada kata-kata tulus banget sih? Ada maksud Karena lain nih kayaknya. ada temen yang palsu, Bran. Gak semua temen tuh tulus. Ada nih Yu, pernah Yu. Ini kenangan yang, bukan kenangan sih, ini kebiasaan sih Anastis. Ada tuh yang bilang, nggak belajar tahu semalam, belum belajar sama sekali. Ujian tuh Yu, belum belajar sama sekali semalam, ajarin dong gitu. Cuman besoknya dia dapat Ayu, sumpah Yu, kesel banget Yu. Itu bukan lu, Bran? Bukan dong. Bukan cuy. Itu bukannya Gibran ya yang kayak orang lain Jo. Bukan Gibran loh. Orang kayaknya lain. Dulu pernah ada yang kata aku kayak gitu. Oh ini nih ada nih di ST5 nih gitu. Parah Sunui. Biasanya kan orang-orang tipe kayak gitu kan emang sukanya distraksi fokus orang lain waktu belajar gitu kan. Jadi mungkin itu kesempatan emas buat mereka rusak apa yang ada di pikiran orang lain gitu. Ini pemikiran ini ya, filosofisnya ternyata seperti itu. Nggak belajar semalam gitu, bilang kata-katanya nggak belajar semalam, belum bisa sama sekali loh. Ada kata-kata belum bisa sama sekali loh, itu alasannya loh. Tolonglah, bagi orang yang kayak gitu tolong diperbaiki lah attitude-nya ya, atau perlu MP2K lagi. Tolong. Ngeselin boy, sumpah. Tapi dari kalian tuh ada ini juga nggak sih kayak sender ini, kayak ngerasa mau terima kasih gitu ke seseorang karena udah ngebantuin atau karena udah gimana gitu. Buat seseorang yang kalian tahu namanya atau mungkin kayak sender ini juga ya nggak sempat kalian tahu namanya gitu. Ada nggak? Coba putar balik memorinya. Jadi nggak ada terima kasih di sini. Nggak ada. Apatis ya aku. Terlalu dia udah kayak Deddy Corbuzier ya. Putar balik memorinya. Kayak magician kamu tuh. Putar balik pikiran Anda. Beneran nggak ada. Soalnya aku ada. Gimana tuh? Rada lupa sih. Jadi waktu itu lagi ini seleksi UKM tuh kan. Waktu itu tuh aku seleksi pokoknya salah satu UKM apa ya? MK kalau nggak salah. UKM MK tapi nggak kepilih, nggak lolos. Nggak apa-apa. Nah di situ pas mau pulang mati. Kayak Gibran ada juga di situ, tapi Gibran nggak tahu kemana waktu itu. HP itu udah mati. Terus aku tuh kan aku PP ya, dan aku pulang pakai Grab. Jadi harus pakai HP dong kalau mau mesen Grab. Tapi HP aku mati dan di situ tuh nggak ada siapa-siapa. Gibran juga nggak tahu udah pergi kemana tuh. Terus kayak, aduh gimana ya? Mau minjem siapa? Terus di depan tuh ada orang juga, dia kayak ikut seleksi MK juga. Nggak tahu sekarang masuk MK apa enggak. Dia itu minjemin HP. Jadi waktu itu aku bilang, boleh minjem ini nggak Grab atau Gojek? Terus Yu itu aku Yu. Itu aku Yu, tolong ya. Itu HP-ku ya. Bukan. Wah, ini aku nih Gibran nih parah. Bukan. Terus di situ tuh kebaikan itu udah baik, Bran. Kan kali aja aku kan cuman dia lupa Enggak. Jadi tuh pokoknya waktu itu tuh ribet gitu loh, abangnya tuh di cancel terus habis itu pokoknya sempat kayak ribet deh pokoknya. Dan dia tuh kayak nggak apa-apa pakai aja. Nggak apa-apa terus jadi kayak padahal dia lagi butuh, tapi dia kayak minjemin nggak apa-apa pakai aja. Modus. Gitu. Jadi kayak, modus. Modus. Bukan. Kayak, ini baik banget nih. Gitu. Terus sempat nanya kalau nggak salah waktu itu namanya siapa, tapi lupa. Siapa ya? Nanya, jadi tapi lupa. Anda berarti Yu, trouble-nya di Anda Yu. Oh ingat. Tapi ingat. Kalau nggak salah namanya Guru, tapi nggak tahu dia kelas berapa. Oh Guru, bagi Guru ya. Atau mungkin mau di PC Yu? Aku ada nih kontaknya nih. Oh tidak, terima kasih. Cuma pengen menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya waktu itu karena Anda saya bisa pulang. Mantap. Tapi kalian nggak pernah kan orang tuh
minta tolong kita minjemin Grab, terus orangnya tuh nggak bayar gitu, pakai GoPay-nya kita. Aku Itu paling pernah kesel nu, sih. aku pernah Aku nu pernah. pulang. Enggak, bukan beda sih, beda case-nya. Kan pernah kan, itu lucu sih, ini lucu sih. Pernah kan pesen Grab itu dari Tajun mau ke kampus. Itu ada apa tuh lupa sih. Ada itulah di Tajun. Itu mau ke kampus. Itu kan udah telat, udah mepet banget. Ya udahlah, mau berangkat. Itu pesen Grab. Nah, itu babang Grabnya tuh kan di aplikasinya tuh udah kayak itu loh, udah apa namanya? Udah jalan gitu loh. Sudah mengangkat Anda gitu. Padahal mengangkat di mana, weh? Terus babang Grabnya tuh udah sampai kampus. Ternyata babang Grabnya, maaf Bang, ternyata tadi salah nganterin orang, weh. Anak sis lain nggak pesen, dia ditanyain naik doang, dia nggak bayar. Terus betul ya Bang, ya udah ditanyain ini bener ini nggak, dia nggak jawab. Terus langsung ditanyain sampai kampus, maaf Pak salah orang, ngeselin banget, weh sumpah. Tolonglah bagi orang, tolong. Udah telat. Udah telat gitu. Ya ampun, udah telat. Mana sempat, keburu telat. Tanggung cuy sama babang Grabnya yoi. Arai, aku gak habis pikir loh kok bisa ada kayak Juga gini. punya pengalaman kayak gitu. Aneh sih, bener-bener aneh sih. Kalau aku sih bukan kayak gitu ya. Cuma ada orang nggak dikenal gitu nyamperin aku kan, minta tolong buat pesenin Grab gitu. Terus aku pesenin ya pakai GoPay gitu. Kukira dia mau bayar aku sekalian ya. Ternyata nggak jadi dibayar dong. Aku yang bayarin dia jadinya. Itu berapa? Serius? Itu berapa? Serius. Aku lupa nominalnya berapa. Ya masih kecil kan, dulu kan belum ada ketetapan yang tarif minimal kan. Jadi ya cuma itu aja tuh yang ngeselin banget gitu. Tolong ya bagi angkatan Stis. Harusnya bilang lah, bayar gimana sih? Bayar dong. Gitu. Parah udah pinjem HP, udah minta pesenin, nggak dibayar dong, tolong lah. Tolong. Kenapa nggak pesennya ini cash aja, jangan GoPay? Iya, mungkin kamu kepencet sih. Kayaknya dulu dia yang make deh. Dia yang make kalau nggak salah, dia yang megang HP-ku kan. Terus aku nggak, atau pakai cash ini. Parah. Tapi ikhlas, sekarang ikhlas. Ya udah ikhlas, cuma itu jadi kenangan aja sih. Kenangan tapi bukan kenangan. Yang pernah minjem Gojeknya Sunu dan GoPay-nya Sunu udah ikhlas, tapi tolong jangan diulangi lagi. Iya. Mungkin bisa sertakan nama dan sumber karena Sunu malu silaturahmi mungkin dengan orangnya. Boxnya udah habis sih. Oke. Udah pas nih boxnya. Iya. Mungkin barangkali ada yang masih mau ngirim-ngirim cerita-cerita menarik atau mungkin cerita horor. Mungkin kayak tadi tuh cerita horor, ada perawakan-perawakan, terserah lah, tapi jangan sampai main di kelas sendirian. Mungkin ada yang mau sharing lagi lah, boleh lah ditulis di Snapgram, terus jangan lupa tag Stis61 nanti di upload lah, di upload. Hashtagnya nostal61A, nostalgia. Kali aja kan menang ya, nggak ada yang tahu. Betul. Mungkin aja kalian. Terus buat nanti podcast selanjutnya bisa banget nih. Boleh nih. Kirim cerita dari segala macam genre juga nggak apa-apa. Yang romansa nggak apa-apa, komedi, terus horor, action, thriller. Karena box podcast ini sering menampung semuanya. Bot apa sih ini namanya? Box podcast. Nah, box podcast nih selalu ada di setiap kali mau podcast. Jadi bolehlah kalian nih mungkin mau kirim pesan ke seseorang, mungkin atau cerita-cerita sharing, terserah boleh. Kami tunggu cerita-cerita menarik. Cerita menarik. Jangan bosen-bosen. Udah sih. Segitu aja dari aku. Mungkin juga mau nambahin nih. Jadi karena ini podcast pertama kita dan seru banget karena ada Sunu juga. Terima kasih Sunu bisa hadir. Sama-sama. Di podcast perdana.
ceritanya yang bikin kita ketawa. Kayak dari awal sampai akhir ketawa ya. Bagus deh. Untung ya suka ketawa ya. Kalau suka nangis bingung kita. Mungkin buat podcast depan bisa tuh cari yang suka nangis gitu. Baper Nun. Kita juga ikut nangis Nu. Jangan dong. Oke lah. Jadi podcast nostalgia mungkin dicukupkan sampai sini, tapi nostalgia akan terus dikenang sambil hashtag ya. Tag ya nanti ya. Hashtag dan tag IG angkatan, jangan lupa boleh sharing-sharing terus. Pasti ada hadiah menarik nanti untuk cerita yang paling menarik. Oke, dari saya Rasa Khalil Gibran dan rekan saya Yua serta narasumber siapa nih namanya nih? Sunu. Cukuplah undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah, makasih.